Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua kelas 12? Mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, anak semua, marilah kita lanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kan turunan fungsi. Sekarang turunan kedua suatu fungsi trigonometri, ya. Sebelum masuk turunan kedua, kamu masih ingat dulu apa turunan sin? Turunan sin adalah cos X. Itu harus dihafal ya. Turunan cos adalah min sin X. Kemudian turunan tangen adalah sekan kuadrat X. Turunan kosekan min kosekan X kotangen X. Turunan sekan adalah sekan X tangen X. Turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat X. Itu harus dihafal ya. Nah, cara menghafalnya mudah. Kita ingat, kalau awalnya C, min turunan cos, pasti dia negatif. Kosekan negatif. Kotangen negatif. Gitu aja mengingatkan min dan positifnya ya. Kalau awalnya C, kalau diturunkan pasti turunannya, turunan pertamanya adalah bertanda negatif ya. Ini pelajaran kita minggu yang lalu ya. Nah, sekarang kita itu turunan yang pertamanya. Sekarang kita turunan yang kedua. Nah, turunan kedua itu bisa kita lambangkan. Lambang turunan kedua ya adalah F double absen X. Ya, boleh juga Y double absen X. Boleh juga dibuat DF absen X per DX. Ya, bermacam-macam. Ada juga yang membuat D kuadrat Fx per Dx kuadrat. Ini sama, ini artinya turunan kedua ya. Ada yang membuat F double absen, ada yang membuat Y double absen, ada yang membuat turunkan F absen. Ini artinya DF absen X, artinya turunkan F absen. Variabelnya X. Ini juga turunan kedua dari Fx, variabelnya X. Nah, ini lambang daripada turunan kedua. Langkah-langkah mengerjakannya sama prinsipnya ya. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau diketahuinya misalnya fungsinya Fx, maka turunan pertamanya seperti biasa kita turunkan. Kemudian setelah dapat F absennya, turunkan sekali lagi. Itu namanya F double absen X. Nah, apa gunanya kita untuk menentukan turunan kedua? Turunan kedua ini nanti kita gunakan salah satunya yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Jadi kita tidak perlu lagi menggambar. Kalau kita menentukan nilai maksimum dan minimum dari gambar tentu akan lama. Maka kita nanti akan menggunakan turunan kedua. Makanya kita harus bisa dulu menentukan turunan kedua. Misalnya kita ambil contoh. Fx sama dengan sin X. Tentukan df absen X per dx. Nah, ada seperti ini perintahnya, artinya turunan yang kedua. Berarti kita turunkan dulu fx-nya. Turunan pertama dari sin apa kemarin? Turunan sin adalah cos X. Nah, kita turunkan. Kemudian turunkan sekali lagi. Turunan cos lagi F double absen. Nah, turunan cos adalah min sin X. Nah, seperti itu. Ini turunan yang kedua. Itu contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, misalnya turunan cos Fx sama dengan cos X. Sama pertanyaannya, turunan kedua. Kita turunkan pertama dulu. Turunan cos adalah apa? Min sin X. Nah, kemudian turunkan sekali lagi F double absen X. Turunan sinnya aja kita buat turunan sin adalah apa? Turunan sin adalah cos. Ya, turunan sin adalah cos. Berarti min cos. Kalau variabelnya X, buat X. Yang ketiga. Yang ketiga, tangen. Y sama dengan tangen X.
Turunan pertamanya, turunan tangen itu adalah secant kuadrat X. Secant kuadrat X. Y absennya. Ya, turunan pertamanya secant kuadrat X. Turunkan sekali lagi. Ini bisa dua cara. Bisa kita menggunakan aturan rantai, juga bisa menggunakan rumus U per V. Ya, kalau aturan rantainya apa? Udah belajar kita minggu yang lalu aturan rantai. Apa istilahnya? Patris. Kemarin Bu bilang patris. Turunkan dulu pangkatnya, kemudian trigononya dan sudut. Karena dia pangkatnya 2, berarti kita turunkan duanya, berarti 2 ya, secant X pangkatnya 2 kurang 1, 1 nggak perlu ditulis. Kemudian udah trigonometrinya, turunan secant apa? Secant X tangen X. Secant X tangen X. Ya. Kemudian variabelnya kebetulan 1, turunan X adalah 1, jadi nggak perlu kita tulis karena dikali 1 tidak merubah. Berarti jawabannya adalah 2 secant kuadrat X tangen X. Ini namanya aturan rantai minggu yang lalu. Aturan rantai. Ya, boleh juga kita menggunakan rumus U per V, ya. Misalkan ya, Y absennya adalah secant kuadrat X. Kita tahu secant kuadrat itu sama dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, jadi kita pakai rumus U per V, ya. U-nya adalah yang di atas 1, U absennya adalah 0. V-nya adalah cos kuadrat X, V absennya adalah turunkan 2 cos X. 2 cos X turunan cos adalah min sin X. Nih, kita pakai rumus U per V. Apa rumus U per V kemarin? F double absen X-nya adalah U absen V dikurang U V absen per V kuadrat. Nah, kita masukkan ke rumus. Ini ke sini. Masukkan ke rumus. U absennya boleh kita buat di sini U absen V dikurang U V absen per V kuadrat. Y double absen. Nah, U absennya 0. 0 kali V. V-nya berapapun pasti 0. Nggak perlu kita tulis. Sudah 0. Min. Ya, min. Kita buatkan min. Min. U-nya 1, V absennya min, nih, V absennya min 2 cos X kali sin X per V kuadrat. V-nya adalah cos kuadrat X. Cos kuadrat X dikuadratkan lagi, cos pangkat 4X. Berarti tandanya menjadi positif, berarti 2 cos X sin X. Cos pangkat 4 ini boleh kita jabarkan menjadi cos X biar bisa dicorek. Kemudian cos X kali cos kuadrat X. Ini artinya sama dengan cos pangkat 4X. Ya, berarti ini cos X per cos X. Udah 1. Kemudian sin X per cos X. Tangen berarti 2. Tangen. Nih tangen X. Ini berarti 1 per cos kuadrat. 1 per cos kuadrat sama dengan secant kuadrat X. Jadi sama dengan di atas 2 secant kuadrat X tangen X. Jadi sama dengan aturan rantai, lebih praktis. Ini menggunakan rumus U per V. Nah, contoh yang keempat. Langsung aja ya. F absennya dulu. F absen X. Turunan cos apa? Min. Langsung aja satu-satu ya. Karena dia kurang. Nggak perlu kita pakai rumus. Turunan cos min sin X. Min turunan sin 3X adalah 3 cos 3X. Ini turunan pertamanya. Turunan yang kedua turunkan lagi. Turunan sin adalah cos. Karena dia ada min, berarti min cos X. Kemudian turunan 3 kurang turunan 3 ini salin 3 cos 3X nih. Turunan cos 3X adalah
Turunan cos adalah min sin. Berarti min sin 3x. Kali turunan sudutnya 3. Ya, berarti sama dengan min cos x. Berarti min kali min plus 9 sin 3x. Ya, itulah contoh yang keempat. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Nanti Ibu suruh ada latihannya, kamu buat seperti biasa ya, dibuat dalam buku latihannya dan dikumpulkan dalam classroom. Tapi catatannya tetap ada dan latihannya tetap ada. Nanti suatu waktu akan dikumpul untuk diambil nilainya. Demikianlah, lebih kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.